Yogyakarta, surga bagi para pelancong lokal maupun mancanegara dengan keberadaan Tugu Jogja yang putih elegan dengan corak emas di ornamennya sebagai penandanya. Sedikit bergeser ke selatan Tugu Jogja, Jalan Malioboro telah menyambut dengan segala rupa. Sepanjang jalan, kiri maupun kanan, belakang atau depan, terlihat jajaran bangunan yang menarik bagi wisatawan dan tentunya menjadi rumah bagi ratusan pedagang yang mencari penghidupan. Tidak berhenti di situ, kawasan ini menawarkan suasana yang lekat dengan budaya dan dekat dengan kuliner. Mulai dari angkringan hingga restoran yang memiliki daya tarik tersendiri dengan suguhan resep khasnya masing-masing. Atensi pun beralih pada salah satu pangan lokal dengan julukan superfood yang kerap kali kita jumpai dan juga tak sulit untuk mendapatkannya. Ya, tempe. Memang benar, tempe bukanlah ciri khas dari kota pelajar ini, akan tetapi tidak ada salahnya untuk menengok lebih dalam mengenai tempe, superfood terdekat kita yang telah kondang mendunia. Setelah teman-teman mendengar dan melihat tempe di Yogyakarta, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pembuatan tempe dalam animasi berikut ini. Tempe merupakan makanan fermentasi yang berasal dari kedelai. Oleh karena itu, dalam pembuatannya harus dipilih kedelai yang baik. Proses pemilihan kedelai disertai dengan proses pembersihan dan pencucian kedelai. Setelah itu dilakukan perendaman kedelai dalam air selama 12 jam. Setelah kedelai direndam, dilanjutkan dengan proses pengupasan kulit kedelai dan kemudian dilakukan perendaman lanjutan hingga pH berada dalam rentang 3,5 hingga 5,2. Kedelai yang telah direndam kemudian dicuci kembali untuk menghilangkan bakteri atau mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman. Selain itu, untuk membuang kelebihan asam dan lendir yang terproduksi. Proses berikutnya yaitu melakukan perebusan untuk mematikan mikroorganisme yang tumbuh selama perendaman. Proses ini umumnya memakan waktu sekitar 40 hingga 60 menit. Setelah itu, biji kedelai yang telah direbus akan ditiriskan dengan ditebarkan di atas nampan yang lebar dan besar agar lebih mudah tiris dan dingin. Proses berikutnya merupakan proses utama dalam pembuatan tempe, yaitu penambahan ragi pada kedelai. Ragi ini merupakan mikroorganisme yang akan memfermentasi kedelai menjadi produk tempe. Setelah ditambahkan dengan ragi, cawang tempe dibungkus menggunakan bahan seperti daun pisang, daun jati, ataupun plastik. Proses selanjutnya merupakan tahapan inti terbentuknya tempe, yaitu proses fermentasi pada suhu kamar selama 1 hingga 2 hari. Halo teman-teman Sobat Pangan dimanapun kalian berada, kali ini saya Citra sudah bersama dengan Dr. Rahma Wikandari sebagai salah satu dosen di Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM dan telah banyak melakukan penelitian, salah satunya ialah mengenai tempe. Nah, pada podcast hari ini, saya Citra akan memandu kita semua untuk berdiskusi ringan nih bersama dengan Ibu Wikan mengenai tempe yang digadang-gadang memiliki julukan sebagai superfood. Namun sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita menyapa Ibu Wikan terlebih dahulu. Halo Ibu Wikan, selamat pagi, gimana kabarnya Ibu? Halo Citra, ya Alhamdulillah kabar saya baik, gimana? Mbak Citra juga sehat? Saya juga sehat Ibu, makanya kita bisa berdiskusi ringan di sini. Sekarang pertanyaannya apa kabar dulu ya, itu sangat penting ya. Sehat nomor 1. Oke, baik, karena sudah mendengar kabar baik dari Bu Wikan, maka kita langsung saja memulai diskusi ringan pada pagi hari ini ya Bu tentang tempe. Nah,
Saya telah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih Bu, seputar tempe, dan mungkin beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Wikan juga merupakan pertanyaan dari teman-teman Sobat Pangan. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan pertama ya Ibu. Jadi beberapa dari masyarakat dan mungkin dari teman-teman Sobat Pangan semua sudah mengerti dan tahu dengan betul kalau tempe merupakan salah satu makanan fermentasi. Dan terkadang mungkin juga ada anggapan nih Bu, kalau misalnya tempe itu merupakan makanan fermentasi yang rendah protein dan murah. Nah, mungkin dari Bu Wikan adakah tanggapan mengenai hal itu? Oke, terima kasih Mbak Citra pertanyaannya. Jadi kalau dikatakan bahwa tempe itu kurang bergizi itu kurang tepat. Karena kalau ada kurang berarti dibandingkan kan dengan sumber protein yang lain. Nah, kalau sumber protein yang lain ya, misalnya kita bandingkan kandungan proteinnya. Kandungan protein tempe itu setara dengan yang ada di beef, di daging sapi, ya. Dan lebih tinggi daripada yang ada di telur dan juga di susu. Jadi kandungan proteinnya tuh cukup tinggi, ya. Kemudian kalau dilihat dari kecernaannya, biasanya kan kandungan protein dan kecernaan. Untuk kecernaannya dia sedikit lebih rendah dibandingkan daging sapi, tapi masih cukup tinggi. Kalau dari skala 1 misalnya, dia adalah 0,8, jadi masih 0,8 sampai 0,9, jadi masih cukup tinggi ya untuk kecernaannya juga. Jadi kurang tepat kalau dikatakan kurang bergizi tempe itu. Gitu ya. Jadi dia sumber proteinnya dari proteinnya bagus gitu ya. Oke, berarti anggapan sebagian masyarakat tuh agak menyimpang gitu ya Bu dengan fakta yang sebenarnya. Ya, mungkin nanti ya kalau dari sisi kandungan proteinnya dia bagus ya, tinggi gitu. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bu. Nah, karena merupakan salah satu makanan fermentasi, kira-kira dari tempe sendiri ini adakah keunggulan selain yang tadi Ibu sebutkan? Oh ya, oke. Kalau kita melihat, tadi kan baru protein ya. Kita akan mengulas lagi mungkin lebih dalam tentang tempe, keunggulannya apa saja. Kalau kita lihat dari segi vitamin, vitamin itu mengalami peningkatan bahkan sampai 20 kali lipat dibandingkan dengan kedelai. Ya, jadi dia memang selama proses fermentasi vitaminnya meningkat, kalsium di situ juga ada sumber mineral yang baik di tempe. Nah, kalau kita melihat, kalau mungkin untuk negara berkembang sebetulnya daripada harus membeli suplemen vitamin lebih baik tempe. Iya, lebih baik makan tempe atau makanan fermentasi, karena fermentasi bisa meningkatkan kandungan vitamin, itu baru dari vitaminnya. Kemudian mungkin sudah kenal ya sudah familiar dengan istilah pangan fungsional. Nah, di tempe juga ada beberapa komponen bioaktif yang dia punya banyak potensi. Misalnya bisa untuk di situ ada isoflavon, jadi dia baik untuk antioksidan. Kemudian ada efek yang bisa menurunkan kolesterol. Kemudian juga bisa dia menghambat pengikatan antara bakteri patogen yang menyebabkan sakit perut misalnya, itu di usus. Jadi dia bisa biasanya kalau diare gitu bisa pakai tempe gitu ya. Itu kemudian juga ada yang meneliti tentang anti karsinogenik, jadi anti kanker dari tempe seperti itu. Bahkan ada juga yang meneliti pengaruh mengkonsumsi tempe dengan memori ya. Jadi ada seorang peneliti dari UK yang dia melakukan penelitian itu pakai 719 responden, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi tempe itu bisa meningkatkan memori seperti itu ya. Jadi kalau mungkin ada yang bilang mental tempe itu berarti malah bagus harusnya ya, karena daya ingatnya bisa meningkatkan daya ingat ya, seperti itu. Wah, gitu ya Ibu. Wah, ternyata baik sekali ya teman-teman keunggulan dari tempe nih Bu. Oke, jadi kita langsung aja nih Bu masuk ke pertanyaan ketiga ya Ibu. Kan sejauh yang saya tahu produk makanan yang berbasis kedelai itu sudah banyak kan Ibu selain tempe. Nah, tetapi menurut Bu Wikan sendiri nih Bu, kenapa tempe diharuskan untuk dijadikan pilihan pertama Bu dalam mengonsumsi makanan dibandingkan dengan makanan yang berbasis kedelai yang lain gitu? Oh, baik. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang lain, bedanya tempe dengan olahan kedelai yang lain adalah tempe melalui proses fermentasi. Ya, karena proses fermentasi melibatkan jamur, yang umumnya dipakai adalah rhizopus ya, beberapa macam rhizopus. Nah, di situ ada reaksi enzimatis yang terjadi sehingga tempe ini kemudian meningkat dari segi misalnya dia akan meningkat proteinnya dibandingkan dengan kedelai.
Kemudian kandungan tripsin inhibitor atau senyawa anti gizi yang menghambat tripsin ya, tripsin itu juga menurun selama proses fermentasi. Jadi memang karena ada fermentasi itu bedanya di situ. Tadi ada meningkat vitamin, mineral dan yang lain-lain. Bahkan misalnya vitamin B kompleks yang salah satunya adalah folat juga naik selama proses fermentasi. Gitu. Berarti proses fermentasi ya Bu yang kuncinya di fermentasinya. Oke, baik. Nah, tadi dengar-dengar ada tambahan dari jamur gitu ya Bu. Nah, kira-kira jamurnya sendiri tuh apakah aman Bu untuk dikonsumsi? Kan mungkin beberapa dari kita terkadang mikirnya, wah jamur nih nanti ada toksinnya atau bagaimana? Kalau menurut Ibu bagaimana Ibu? Ya, terima kasih ya. Sebetulnya kita makan tempe bukan hanya setahun 2 tahun ya, tapi itu sudah dari abad 17. Jadi sudah ditemukan ya, jadi memang sudah terbukti aman ya. Dia yang digunakan jamurnya Rhizopus. Rhizopus umumnya Oligosporus, Microsporus dan lain-lain. Dia itu juga masuk ke grass. Jadi sudah aman begitu ya. Memang ada endosimbion atau bakteri yang dia memang bertumbuh bersama dengan jamur yang dia itu menghasilkan toksin tertentu, tetapi tidak semua Rhizopus ada ditemukan bakteri tersebut. Jadi relatifly kalau kita lihat dari jamurnya sendiri relatifly aman ya, seperti itu. Aman berarti ya untuk dikonsumsi. Oke, baik Ibu, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena sehubungan dengan pertanyaan tadi ya Ibu, kan kita sudah banyak nih mengetahui beberapa macam produk olahan tempe. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri tuh lebih baik mengonsumsi tempe dalam bentuk olahan seperti apa ya, Bu? Oke, baik. Sebetulnya kalau tadi senyawa bioaktif dan lain-lain, dia tuh sensitif juga terhadap panas. Sehingga semua proses pengolahan sebetulnya akan menurunkan potensi fungsionalnya. Tetapi, jadi mungkin baik kalau dikonsumsi itu mentah. Namun dengan catatan kalau prosesnya higienis. Kalau enggak nanti dapat bonus, plus-plusnya adalah mikroorganisme kan gitu ya, kontaminan dan lain-lain. Mungkin itu ya, kalau yakin steril pembuatan dan lain-lain, maksudnya higienitasnya terjaga, sebetulnya baik dikonsumsi mentah. Tapi kalau tidak, saya sendiri melakukan penelitian, mempelajari berbagai jenis pengolahan terhadap sensoris dan juga kandungan gizinya. Dan hasilnya menunjukkan kalau tempe yang dikukus itu secara nutrisi dia yang paling baik. Tetapi kalau dari sensoris itu adalah panggang seperti itu. Gitu Ibu, berarti tadi kalau tempe dimakan mentah itu boleh-boleh saja ya Bu, asal kita yakin atau bikin sendiri ya, jadi yakin ya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku ya Bu. Oke Bu, tadi kan saya sempat di awal sempat saya mengatakan bahwa tempe ini memiliki julukan sebagai superfood nih Bu. Nah, mungkin teman-teman Sobat Pangan juga penasaran nih, kok bisa tempe disebut sebagai superfood gitu. Oke, ya tadi mungkin sudah sempat saya singgung ya, bahwa selain gizinya juga dia punya potensi yang macam-macam fungsionalnya ya. Dulu juga pas Perang Dunia Kedua, kalau orang makan soy itu nggak bisa, dia makan tempe ternyata bisa. Jadi memang karena meningkat kecernaannya selama proses fermentasi, sehingga dia lebih mudah untuk dicerna. Kemudian juga dia di situ ada kandungan rafinosa yang nyebabin flatulensia atau begah, itu juga selama proses fermentasi akan berkurang, sehingga daripada makan kedelai mungkin potensi flatulensinya juga lebih rendah. Tadi ada yang efek macam-macam, bahkan kalau di luar negeri itu juga untuk negara-negara yang 4 musim, dia banyak melakukan penelitian tentang potensi menggali ergosterol dari tempe, di mana itu adalah provitamin D. Jadi untuk negara-negara subtropis kan kalau misalnya pas winter gitu kan, dia kurang terpapar cahaya matahari, dia dapatnya dari mana? Nah, tempe itu salah satunya dia mengandung ergosterol itu juga. Ada pengembangan ke sana juga. Jadi memang dia superfood, sehingga juga kalau kita lihat di database publikasi ya internasional, salah satunya Scopus misalnya, kalau kita cari itu yang meneliti tempe itu tidak melulu orang Indonesia. Jadi ada orang US, Jepang, Jerman, India itu ya sudah mulai melakukan penelitian ya, Malaysia tentu saja itu melakukan banyak mempublikasikan penelitian-penelitian tentang tempe. Jadi ini sudah
sudah gain attraction-nya worldwide gitu ya. Jadi udah global, sudah melihat potensi dari tempe itu. Oh gitu Ibu. Wah, berarti sudah terkenal sekali ya Bu keunggulan dari tempe ini. Iya, apalagi sekarang juga sedang ada tren untuk mengurangi konsumsi daging. Sudah mulai ada tren yang seperti itu, flexitarian misalnya. Sudah mulai naik ya secara global, orang yang mengurangi konsumsi daging, dan tren untuk plant based-nya itu sudah mulai naik sekarang kan seperti itu juga. Mungkin itu arahnya lebih ke arah environmental ya. Jadi arah pertimbangan terhadap lingkungan gitu. Selain tadi gizinya ya seperti itu. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi ya Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan Ibu sempat menyinggung tentang vitamin B kompleks nih Ibu. Salah satunya mungkin vitamin B folate ya Bu. Nah, itu kira-kira dengan konsumsi tempe bagi ibu hamil khususnya, apakah memberikan kecukupan dalam pemenuhan dalam vitamin B-nya tersebut Ibu? Oke, mungkin kita lihat dulu ya dari berapa sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil ya untuk folatnya. Itu kan sekitar 600 mikrogram per hari. Sedangkan di tempe sendiri sebetulnya kandungan folatnya juga bervariasi ya, dari yang tergantung dari berbagai macam cara pembuatannya dan lain-lain, sehingga dia bervariasi. Tapi kalau di tempe itu ada yang melaporkan dia 20 sampai ada yang 200. Nah, sehingga kalau kita melihat sebetulnya kalau tadi butuhnya 600 terus ada yang 200, kan mungkin sekitar 300 gram mengkonsumsi itu sudah bisa seharusnya. Ya, tapi 300 gram itu juga cukup banyak ya. Jadi ya kalau mungkin kalau harus makan konsumsi 300 gram banyak sekali ya, mungkin bisa dibantu dengan dari sumber yang lain gitu. Atau kebetulan saya dan Prof. Sarjono itu mengembangkan juga tempe yang tinggi folat, jadi naik folatnya 40% daripada yang ada di komersial begitu, sehingga harapannya nanti yang dikonsumsi jumlah tempenya lebih sedikit. Gitu. Oke, wah menarik sekali ya teman-teman penelitian Ibu Wikan. Nah, mungkin kita berlanjut ke pertanyaan terakhir nih Ibu. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman Sobat Pangan dan mungkin saya juga ini penasaran nih Bu. Kalau semisalnya kita mengonsumsi tempe yang over fermented nih Bu, seperti misalnya istilahnya tuh sebutannya tempe bosok. Nah, kira-kira tanggapan dari Bu Wikan bagaimana ya Bu? Ya, kalau mengkonsumsi tempe bosok ya, jadi kalau dari segi fungsional seperti antioksidan dan lain-lain, itu justru semakin lama fermentasi semakin tinggi. Jadi sifat fungsionalnya dia semakin baik. Namun semakin lama proses fermentasi, dia juga proteinnya akan terdegradasi menjadi semakin kecil lagi. Disitulah muncul amonia yang baunya yang menyengat itu. Ya, jadi kalau dari segi fungsional sebetulnya tidak ada masalah ya. Cuman kan kadang-kadang kita juga harus lihat juga fisiknya, tempenya seperti apa, apakah sudah mulai ada belatung dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu jelas tidak direkomendasikan ya. Tetapi kalau dari fungsionalnya saja, dan apalagi beberapa orang mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka dengan flavornya ya dari tempe bosok ya, itu tergantung. Tapi kalau dari segi nutrisi sebetulnya tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita harus melihat juga kondisi fisiknya tempe bosoknya seperti apa. Gitu ya. Wah, tak terasa nih Bu, tadi merupakan pertanyaan terakhir dan sampailah kita di penghujung acara FYI episode kali ini. Nah, mungkin dari Bu Wikan sendiri ada sepatah dua kata nih Bu buat teman-teman Sobat Pangan seputar tempe nih Bu. Oke, jadi Sobat Pangan tadi kita sudah mendiskusikan bersama ya bahwa tempe itu punya banyak sekali keunggulan, sehingga tidak heran kalau tempe diusulkan menjadi World Intangible Heritage atau warisan budaya dunia karena banyak sekali keunggulannya. Nah, tempe itu adalah hadiah dari Indonesia untuk dunia. Jadi harus bangga Sobat Pangan ya dengan tempe. Gitu lah. Baik, terima kasih Bu Wikan atas waktu dan pemaparan informasi yang mengenai tempe. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Wikan bermanfaat dan tentunya menambah informasi kita semua mengenai tempe. Akhir kata, saya Citra dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di FYI berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Dah.